tiada kata sebenarnya kita yang bisa terucap bahwa ini kita bersyukur setelah kita didera COVID berkepanjangan, kemudian kita ada beberapa agenda yang sempat tertunda akhirnya terlaksana hari ini. Aplaus untuk teman-teman semua yang bergiat pada hari ini untuk menyukseskan acara Munas ini. Yang kami hormat teman-teman semua bahwa ini tidak bisa terselenggara kalau tidak ada bantuan donasi dari teman-teman semua yang berupa tenaga, pemikiran, dana dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami selaku panitia mengucapkan beribu terima kasih atas support atas terorganisasinya pada kesempatan siang hari ini. Ini tetap kita berproses, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin karena begitu 2010-11 ketemu Bu Retno dan bapak-bapak para senior sini, saya yakin di tingkat praktisi itu sudah banyak melakukan kegiatan. Mungkin Pak Bambang juga sudah mulai, Pak Toin juga belum lama mulai, tapi teman-teman yang bergerak di skala rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun melakukan upaya untuk bambu, dan ini yang harus dari sisi pemerintah apa yang sudah dilakukan. Nah, dari 2022 kemarin kita mulai membahas kembali untuk Stranas Bambu ini. Dan kita membahas hulu, tengah, dan hilirnya. Dan ini sudah melibatkan 15 kementerian dan lembaga, Kementerian Teknis, Kementerian Koordinator, Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan, juga pemerintah daerah untuk mensinergiskan program-program apa yang ada, apa yang bisa diisi di hulu, di tengah, dan di hilirnya. Tujuannya intinya adalah dengan adanya strategi nasional ini, kita tahu arahnya mau kemana. Bapak dan Ibu, rekan-rekan ini sebagai pelaku, tinggal menuju tujuan yang akan kita tuju. Seperti itu. Saat ini sedang dalam proses pengusulan izin prakarsa, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semoga di akhir pemerintahan ini bisa menjadi suatu peraturan. Nah ini tadi kalau kata Bu Retno ada circle-nya Bapak RI 1 nih, titip berarti mungkin bisa untuk, ini draft sudah berproses dan saat ini kemarin kita sudah konsultasi dengan KSP, kemudian di Seknek, pengusulan harus dari Kementerian Teknis. Jadi kemungkinan pengusulannya adalah dari Ibu Menteri kami, dari Kementerian KLHK, karena ini juga kesepakatan dari kementerian yang lain pada saat kita dikoordinir oleh Kemenko Marves, kementerian lain menyampaikan KLHK sebagai hulunya. KLHK yang penyedia bahan baku. Konservasi, ketika konservasi itu adalah pemiliknya pasti pemilik ruang dan kemudian kawasan itu adalah masyarakat. Ketika bicara masyarakat tidak lepas dari kearifan lokal. Ini yang kadang-kadang mungkin agak terlupa bahwa sebetulnya kearifan lokal itu ada di setiap tempat, tidak boleh diseragamkan. Nah, kenapa bambu? Karena memang Indonesia punya kaya akan bambu. Jadi kalau nyitir datanya Bu Elizabeth itu ada 170-an, tetapi concern kami sebetulnya waktu itu adalah bagaimana sebetulnya bambu ini ada lagi, tetapi kemudian teman-teman di konservasi kadang-kadang selalu pendekatannya adalah nanam, tapi tidak berpikir kemudian loh ini kalau nggak bisa dimanfaatkan apa untungnya buat komunitas, masa kami suruh nanam terus tapi nggak ada manfaatnya, sehingga kemudian pendekatannya adalah bagaimana mendamaikan konservasi dan pemanfaatan, tetapi pemanfaatannya adalah yang berkelanjutan. Jadi bicara soal sosial, bicara soal lingkungan, tapi juga bicara soal ekonomi. Seperti itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi kami juga mendukung teman-teman di bekerja sama dengan komunitas di beberapa daerah khusus untuk bambu. Memang kami banyak juga tadi di NTT gitu ya, bekerja sama juga teman-teman YBL. Lalu sekarang juga waktu itu di Bali dengan Bu Diah dibantu, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Hanya juga menyambung-nyambungkan. Jadi dengan teman-teman KLHK untuk regulasi kami terlibat. Lalu juga para pakar-pakar ini sebetulnya banyak sekali. Nah itulah peran kami sebetulnya menyambungkan. Lalu kemudian ketika bicara perubahan iklim di Bali juga beberapa program bambu untuk tabah itu juga sudah coba dihitung emisi karbonnya, serapan karbonnya kami mencoba untuk rebung bambu tabah, dibantu juga oleh Mbak Desi dan teman-teman. Kita kalau flashback di pasca gempa, kita lihat sendiri bahwa bambu sangat berperan besar dalam upaya
rekonstruksi penanganan day by day korban gempa yang sangat dibutuhkan adalah bambu. Dan kami alhamdulillah waktu itu juga berkontribusi support per hari mungkin 25-30 truk bambu bersama IOM, ya statusnya sebagai supplier sih. Gitu. Lalu saya ingin kita sebagai pelaku pemasar bambu melompat di era saat ini lebih ke situasi pasar bambu dunia pasca pandemi. Harus semangat bahwa karena banyak sekali desa-desa yang menanam bambu itu patah semangat datang ke kami, bahkan Pak Lurahnya datang, saya sudah cerita tadi, mereka ini punya bambu banyak sekali programnya, so mana-mana bambu, tapi nggak bisa jual. Sementara dinas-dinas itu adanya kegiatannya senangnya training, ngabisin anggaran lah kurang lebihnya gitu. Yang saya lupa. Nah, kemudian saya bilang persoalannya sederhana, market. Disinilah sebenarnya pihak di sini pemerintah itu pun juga harus sedikit menyalurkan anggarannya, misalkan ke KLH adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman UKM memasarkan produk bambu ini ke kancah tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Tersesat di bambu itu sejak tahun 2019 kalau nggak salah, itu gara-gara saya sedang jalan-jalan ke Flores, ke Ngadang, melihat bambu betung sangat bagus di pinggir jalan dan itu satu kabupaten penuh. Terus kemudian keluar ide bahwa ini kayaknya harus jadi duit nih, biasa. Akhirnya nekat saya berangkat ke Cina belajar ini itu dan lain-lain. Konsep utamanya selain kepastian juga harus bisa di scale up. Nggak mungkin kita bikin sesuatu usaha kalau tidak bisa di scale up, percuma. Kalau hanya itu kepastian bahan baku yang dalam hal ini semakin ke depan kalau di bambu itu semakin dituntut untuk punya sumber bahan baku yang secara legal bisa diikat oleh industri tersebut. Jadi kalau saya punya pabrik pengolahan bambu, saya harus punya hutan bambu, kasarnya gitu. Jadi masalah bambu apa yang dikhawatirkan seolah kelas nomor 2. Pak Jokowi sudah berpikir sebelum jadi wali kota. Merintahkan kepada saya dan adik-adiknya, tolong cermati, amati tentang bambu. Karena ini satu-satunya pengganti kayu ke depan. Udah lama. Cuman kita waktu itu begitu tahu, secara konvensional di daerah Solo itu ada pembuat laminasi bambu. Sudah bisa dibikin meja kursi, almari. Tapi harganya jauh lebih mahal daripada kayu jati solid. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Jadi saya berharap, terus terang aja, pemain bambu jangan sampai khawatir untuk itu. Itulah saya pengen pengusaha bambu, siapapun nanti yang terpilih menjadi pengurus ketua Perpubi, saya akan tidak usah masuk di situ, saya akan di belakang. Dan ini sudah terpilih, saya pengen terus terang saja Perpubi ini berbuat sesuatu, apalagi sudah punya program yang dibina oleh KLHK. Supaya kalau sudah terbentuk, saya pengen standarisasi nantinya itu berangkat dari libatkan pelaku. Jangan top down ini bikin oleh KLHK. Saya pengen nantinya Perpubi itu bisa bertamu di istana sebelum Pak Jokowi lengser. Saya yang akan ngerange itu. Karena apa? Dia benar-benar mencita-citakan bahwa pengganti kayu adalah bambu. Waktu itu ya, kondisi 5 tahun yang lalu, pengusaha bambunya masih sedikit, pengrajinnya yang sangat banyak. Sehingga judulnya menjadi perkumpulan para pelaku usaha bambu di Indonesia. Yang kita sebut Perpubi, yang kita ini sekarang. Nah, 2018 berjalan, kita mulai 2019-2020 kepetok dengan COVID.